Karena kenapa? Al-maut tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi dan kondisi. Kalaulah barangkali kematian bisa dinegosiasi, mungkin sahabat kita Mukarram Ustaz Haji Rahmat Mulyadi minta ntar dulu, kan begitu. Kalau melihat dan mendengar kronologi wafatnya almarhumah Ibu Suherna ini, ya beliau sudah berupaya ya dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Nah karena ini barangkali ya malam hari ini buat kita sebagai orang yang akan juga mengalami yang sama, dan kita bersyukur bahwa almarhumah barangkali sudah Allah takdirkan wafatnya di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh rahmat, bahkan di bulan di mana dibebaskannya umat Rasul dari siksa api neraka. Kita berdoa mudah-mudahan almarhumah husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terkhusus suami beliau Akhifillah Ustaz Haji Rahmat Mulyadi, harapan kita semuanya mudah-mudahan beliau beserta putra dan putrinya selalu diberikan kesabaran, ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saudara, Allah nyatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Udah pada hafal semua nih, apalagi bisa jaluk apalah dia mah. Allah menyatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Rasul Muhammad bahwa kematian itu adalah yang kita lari daripadanya. Namun kalaupun kita lari daripada kematian, kematian pasti akan datang kepada kita. Mau lari kemana juga, mau kita berlindung kemana juga hadirin saudara, kalau sudah waktunya kematian datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah akan ada yang bisa ya menahan-nahan, ya menjaga-jaga kematian. Nah karena itu ila alimil ghaibi wasyahadah, maka nanti orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, Allah yang maha mengetahui tentang alam yang gaib. Nah kita sebagai umat Rasul meyakini hadirin saudara bahwa setelah kematian itu pasti ada kehidupan. Setelah kematian sudah barang tentu Allah akan menghidupkan kembali kita. Untuk apa? Bima kuntum ta'malun, untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan hadirin saudara. Karenanya barangkali Ibu Suherna sudah nyaman, beliau sudah selesaikan kehidupan di alam dunia. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu dan hadirin saudara, apakah kita mampu membawa amal-amal soleh, apakah kita mampu membekali diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin saudara yang harus menjadi pertanyaan besar buat kita. Kalaulah mati jangan diminta, jangan ditungguin. Ya, kalau orang hidup mati ditunggu-tungguin, ya kagak maju-maju lah. Atau mati kita minta. Karena itu mati jangan ditungguin, jangan diminta. Minimal kita harus persiapkan diri kita, agar ketika nanti sakaratul maut sampai kepada kita, kita sudah siap untuk membawa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita harus persiapkan Bapak Ibu hadirin saudara, apa yang kita lakukan di alam dunia ini pastilah nanti sekecil apapun pasti kita akan diminta tanggung-jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ketika manusia sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita dibahas dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar nanti, maka kita akan menempati alam kubur sebagai alam perjalanan kita yang pertama hadirin saudara. Bagaimana alam kubur itu banyak dijelaskan, banyak dikisahkan bahwa begitu ngerinya alam kubur. Namun hadirin saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan alam kubur, pernah diberikan informasi oleh alam kubur bahwa alam kubur memberikan kabar
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama kata alam kubur? Wahai Rasul, aku ini adalah tempat yang paling sempit di antara tempat-tempat yang ada di dunia. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu hadirin saudara, ya ukuran kita kan cuma 1x2 begitulah. Nggak tahu kalau Pak Lurah mungkin minta request kali-kali. Ya kali gitu. Ya kata Pak Lurah ke Ustaz Rusdi, kalau saya mati saya mau kurang 10 gitu kali ya. Ya kagak kacil lah. Alam pengurus makam Jati juga nolak yang begitu mah. Ya, boros. Ya. Alam kubur adalah alam yang paling sempit di antara ruangan-ruangan sempit di alam dunia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta jawaban dari alam kubur itu. Bagaimana alam barzah agar alam kuburku nanti menjadi lega, menjadi luang, menjadi lapang. Maka alam kubur memberikan informasi kepada baginda Rasulullah SAW yang khususnya yang elatnya kepada kita sebagai umatnya. Apa agar alam kubur menjadi lapang, menjadi luas, tidak menjadi sempit, agar seperti alam kubur, seperti alam dunia yang sedang kita jalani ini. Maka alam kubur memberikan satu jawaban kepada baginda Rasul. Wahai Rasul, sampaikan bahwa alam kubur bisa menjadi lapang, alam kubur bisa menjadi luas seperti alam dunia. Yang harus kita lakukan adalah untuk tahajudi, untuk kita bangun tengah malam, ibadah di malam hari. Alhamdulillah, malam ini mah setiap malam kita pasti bangun. Alhamdulillah, 1 bulan penuh pasti dah. Ya, apalagi RW Ajis jam 2 udah bangun. Ya, geratak kretek. Ya, udah pasti nih yang hadir pada malam hari ini kita 1 bulan penuh pasti bangun. Nah, yang biasanya subuh kagak ke masjid katanya ke masjid. Ya tadi kata Pak Lurah bahwa Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik kita manusia semakin dekat diri kita kepada Allah. Litahajud agar kita lapang kuburan kita, agar enggak sempit. Bapak Ibu hadirin saudara, memang ibadah yang malam itulah yang amat sangat sulit. Bahkan jangankan jam 2 habis isya kita sholat sunat tarawih ngap-ngapan. Apalagi imamnya bacanya murattal dengan gaya bayati atau gaya nahawan. Ya udah, ya 4 rakaat juga pada hilang semuanya hadirin saudara. Tinggal 2 baris. Ya hadirin saudara. Jadi yang pertama kata alam kubur, agar alam kubur bisa luas, kita dianjurkan untuk banyak-banyak ibadah di tengah malam. Makanya Allah menyatakan, kau ingin sukses hidup, kau ingin berkah hidup dunia wal akhirah, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kau ingin selamat, kau ingin berkah hidup, ingin sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun tengah malam bermunajat kepada Allah. Insya Allah dah tiap malam kita, malam hari ini atau 1 tahun ini atau sebulan ini kita insya Allah bangun tengah malam. Amin ya robbal. Ya cuma kita pesankan bangun nanti tengah malam itu yang minimal sebelum makan sahur 2 rakaat, paling banter 2 rakaat. Ya itu. Satu Bona bangun, bini lagi masak, ya minimal dia memasak, bini dia lagi sholat, begitu ya. Jangan kita bangun atas nyeduh kopi, rokok dari 5 batang. Ya emang ngancem banget gitu kan. Kelihatan Pak, buka aja, kalau habis buka kena air langsung deh asam kita mah. Ya, kalau kagak kena rokok, kalau Pak Lurah kagak ngerokok ya. Tapi kata kaya-kaya dia. Lihat itu saudara. Ya. Yang pertama itu, yang kedua kata alam kubur, wahai Rasul, aku ini adalah tempat binatang-binatang yang menjijikan, tempat binatang di mana manusia akan dimakan oleh binatang tanah. Kata Rasul, bagaimana sih agar jasad kita ini tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah? Alam kubur memberikan jawaban Bapak Ibu hadirin saudara,
apa perbuatan yang kita bisa lakukan di sedekah? Perbanyak sedekah. Pada malam hari ini alhamdulillah, ini makanan dimakanin Pak, jangan liatin baik itu. Gegar saya udah, apa sih? Ya, makanin. Ya, ini Ustaz Rahmat nyiapin dengan keluarga untuk sedekah buat almarhumah. Ya, ini salah satu wasilah Bapak Ibu hadirin saudara. Makanya kalau kita takziah makan aja ya, nggak akan pernah moncor Pak. Ya, kan dulu mah katanya ada orang begitu ya, jangan makan tempat takziah ntar moncor. Ya pantas, ya kan. Lontongnya 3, sambelnya semangkok. Ini bagaimana kagak mau moncor? Mulus-mulus dah ya kan. Nah, di sedekah ternyata apa Pak? Itu ya membuat binatang-binatang cacing, binatang-binatang tanah tidak mau dekat kepada jasad manusia. Ya, sedekah lagi-lagi di Ramadan ya, kita diajarkan banyak untuk bersedekah, ya kan? Apalagi menyempurnain Ramadan apa? Kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang kedua kata alam kubur, agar tidak dimakan jasad kita oleh binatang-binatang tanah, maka ketika di dunia minimal kita banyak sedekah. Lantas yang terakhir yang ketiga ya, 3 aja dah. Ntar 3 lagi kalau ada kesempatan di tempat yang lain. Ya. Udah bayar Ramadan. Yang ketiga kata alam kubur, wahai Rasul yang mulia, aku ini tempat yang paling sepi sunyi di antara tempat di dunia yang paling sunyi. Ya, coba kita datang sekarang ke kuburan Jati dah. Kan adem bisa ya Ramadan. Sepi, apalagi di dalam kubur barangkali kita nggak bayangkan secara goibnya. Tapi alam kubur bilang, aku tempat yang paling sepi, paling sunyi. Lantas alam kubur memberikan kabar gembira kepada Rasul, wahai Rasul, bisa alam kubur hambamu, umatmu menjadi ramai dengan amalan liqiraatil Quran. Banyakin kita baca Quran. Alhamdulillah jamaah yang hadir malam hari ini mah udah hampir 27 kali hatam Bang Ajis. Alhamdulillah. Pak Lurah di kantor duduk baca Quran. Alhamdulillah baca Quran, tahu-tahu udah 2 juz, 3 juz, ya kan? Iya, kalau saya nongkrong 4 juz, nangka, semangka gitu. Bismillah, ya. Ternyata Bapak Ibu hadirin saudara, Al-Quran akan memberikan syafaat di ashabe. Maka jelas kata baginda Rasul, siapa di antara umatku yang melakukan membaca Al-Quran, dia dawamkan Al-Quran, maka dia tafakurkan Al-Quran, maka sebelum datang hari kiamat di alam kubur, Al-Quran akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya. Amin ya Rabbal. Kembali Ramadan bulan Al-Quran. Ayo ya, sambil tazkiratul maut, ingatkan oleh alam kubur, biar alam kubur kita ini enggak sepi. Ya, biar alam kubur kita ini ramai, baca Al-Quran. Insya Allah nih takziah malam pertama 3 sampai ke 7, alhamdulillah Yasin dibaca. Makanya kalau orang yang sing takziah, Yasin mah minimal apal luar kepala, tanpa Yasin udah ngelotok di Bang Uud, ya kan? Wa ilaihi turja'un. Demikian yang mohon disampaikan. Kalau yang mohon maaf, dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Rahmat beserta keluarga senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa mengayomi putra-putrinya. Ya, beliau punya putra 3 ya dia. Ya. 3, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan berikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan serangkaian ibadah Ramadan yang sedang kita lakukan dan hitungan hari ya, mudah-mudahan tadi kata para wana, ada Pak Lurah, ada yang 21, ada yang 22, yang penting jangan 23, dongok namanya ya, kelebihan. Kalau 21 masih kategori 29 hari, 22 30 hari, tapi kalau 23 udah 31 hari ya ilahi. Tanggal juga 30 hari ya kan, dengan 1 hari. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Fattah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, demikianlah acara demi acara takziah pada malam ketiga ini telah usai. Mewakili keluarga kembali mengundang pada esok malam, yaitu di malam keempat, untuk dapat hadir kembali dalam rangka bertakziah ba'da tarawih. Marilah kita tutup saja acara takziah pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata.